Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru, rahimakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah. Tiada kalimat yang paling pantas yang kita ucapkan adalah ucapan Alhamdulillah, karena kita semuanya diberikan kemudahan dan diberikan kenikmatan dalam kehidupan kita. Tidak ada detik-detik dari kehidupan kita yang kita lewati kecuali di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di situ terdapat karunia Allah yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Maka marilah kita balas kebaikan Allah dengan sengaja selalu menyanjung, memuja dan memujinya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa agung dalam hati kita. Dan sebenarnya Allah tidak butuh dengan keagungannya. Allah tidak butuh dengan pujian kita, sanjungan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Maka kita yang dhaif ini, yang lemah ini, selalu memuja dan memujinya, dan kemudian faedah dan manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang senantiasa menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memandu dan menjelaskan serta membimbing umat ini dari jalan kesesatan menuju jalan hidayah, dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya, dan dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada ridha dan ampunannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kemudahan untuk mempelajari syariatnya dan kemudian mengamalkannya. Kembali kita bersama kitab Al-Khulasatul Hasna fi Adhkaris Sabahi wal Masa, sampai pada pembahasan yang halaman ke-29. Qala al-musannifu waffaqahullah, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Adhkarul Masai, pembahasannya zikir-zikir petang atau zikir-zikir sore. Waktuha, adapun waktunya kapan dibaca, min ghurubi syams, dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai hilangnya warna syafaq al-ahmar. Warna syafaq itu hilang, itu batasannya. Wahuwa, yaitu ibtida waqtil isya, mulai masuknya waktu isya. Maka dalam pembahasan penjelasan ini, falamma faragha al-musannifu min adhkaris sabahi, setelah pengarang kitab ini menjelaskan zikir-zikir pagi,
sebanyak 13 zikir ya yang sudah kita rampungkan. Atba'ahu bi azkaril masa, lalu kemudian dia menyempurnakan kitab ini dengan menyebutkan zikir-zikir petang. Wa taqaddam anna al-masa'a ba'dul lailah, sudah kita dijelaskan di awal bahwa al-masa, petang itu adalah ba'dul lailah, bagian dari malam. Nah, jadi zikir yang dimaksud dengan zikir petang ini adalah al-masa tersebut ba'dul lailah, bagian dari malam. Berdasarkan hadis Uthman, ma min ahadin yaqulu sabaha kulli yaumin, tidak seorang pun yang mengatakan zikir ini setiap pagi, ya, pagi dari setiap hari, wa masa kulli lailatin, petang pada setiap malam. Jadi al-masa itu bagian dari pada malam hari. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadisnya hasan. Al-Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan dalam bicara tentang hadis istighfar, man qalaha, siapa mengatakannya, idza asbaha, ketika di pagi hari, famata min yaumih, maka dia meninggal di bagian hari tersebut, ya, artinya ini pagi itu adalah bagian daripada hari. Wa man qalaha idza amsa famata min lailati, kalau dia meninggal di petang hari, ya, kalau dia membaca zikir ini di petang hari kemudian meninggal pada malam harinya, maka di sini Imam Bukhari menyebutkan as-sabah, pagi bagian daripada hari, adapun al-masa, ya, waktu petang adalah bersamaan atau bagian daripada malam hari. Ini menunjukkan bahwa masa itu adalah bagian dari waktu malam. Maka kapan kita harus memulai berzikirnya? Nah, ini pasti kita pahami baik-baik. Wabtida'ul laila yakunu bi ghurubis syams, mulainya malam itu dengan tenggelamnya matahari. Ittifaqan, ini ittifaq para ulama. Jadi zikirnya itu bukan, kalau dalam pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, dibaca bukan ba'dal asar langsung, tetapi setelah terbenam matahari. Nah, ini ba'dul laila fala takunu hadhihi al-adhkar qabla ghurub asy-syams, maka zikir-zikir ini tidak dibaca sebelum terbenam matahari abadan. Wa hadha huwa al-madhhab al-mansur, inilah pendapat yang dirajihkan oleh beliau ini. Di kapan kita mulai zikir petang itu? Setelah terbenam matahari. Wa ilaihi dhahaba jama'atun min ahli al-ilm, begitu juga ini pendapat dari sebagian ulama seperti Ibnu al-Jazari, bahwa alladhi tadullu alaihi al-adillah, yang ditunjukkan oleh dalilnya seperti itu. Fala zikr lil masa illa ba'da ghurubi syams, tidaklah kita berzikir petang kecuali setelah terbenam matahari. Jadi tidak ba'dal asar. Asar itu bagian daripada hari. Li'anna al-masa, kata beliau, ba'dul lailah, masa atau petang itu bagian dari malam. Wal laila la tadkhul illa ba'da ghurubi syams, dan malam tidaklah masuk atau dikatakan malam kecuali setelah terbenam matahari. Fabtida zikril masa min ghurubi syams, beliau kembali mengulang bahwa mulainya zikir petang itu setelah terbenamnya matahari. Jelas ya waktunya? Thumma muntahahu, lalu kapan berakhirnya? Ghiyabus syafaqil ahmar, hilangnya warna asy-syafaq al-ahmar, wa hiya al-humratu allati takhlufu ghurub asy-syams, warna merah yang meninggalkan, ya, yang tertinggal, atau warna merah yang ada setelah terbenam matahari. Fa idza ghaba asy-syafaq al-ahmar, apabila asy-syafaq ahmar itu sudah hilang, intaha waktu azkaril masa,
habis sudah waktunya. Jadi tidak lama waktunya itu, tidak lama waktunya. Jadi asy-syafaq al-ahmar itu ketika sudah hilang berarti habis masa zikir petang kita. Wa indaha yabtadi waqtul isya, dan setelah itulah mulainya waktu isya. Wa hiya awwalu halin litaghyiri ba'da ghurubi syams, itulah kondisi pertama yang berubah setelah terbenam matahari. Fa awwalu halin litaghyiri ba'da ghurubi syams ya ghiyabus syafaq al-ahmar. Pertama kali perubahan yang terjadi di alam ini setelah terbenamnya matahari adalah hilangnya asy-syafaqul ahmar. Wa indahu yadkhulu waqtul isya, di saat itu pula lah masuknya waktu isya. Fa aqrabul aqwali ila shawab wallahu taala alam, beliau memilih kata dengan mengatakan pendapat yang paling benar insyaallah, yang paling benar anna azkar al-masa ma baina ghurubi syams wa ghiyab asy-syafaq al-ahmar, yaitu antara terbenamnya matahari dan hilangnya warna as-syafaq. Artinya baina adhanil maghrib wa adhanil isya ala wajhi taqrib, kalau boleh kita ya perjelas antara azan maghrib ya mulai kemudian sampailah azan isya. Itulah waktu zikir petang yang dimaksud oleh beliau ini. Wa yu'lam minhu annahu law qalaha qabla salatil maghrib, wa yu'lam, ya, diketahui pula bahwa kalau dia baca zikir sebelum salat maghrib, ba'da adhanil maghrib, ba'da qabla salatil maghrib, ba'da adhanil maghrib, kana atiyan biha fi waqtiha, andai pun dia membaca setelah atau sebelum azan maghrib, insyaallah pun dia termasuk mengamalkannya. Lakinnal akmal, yang paling sempurnanya kapan? Ayyatiya biha ba'da salati, dia baca selesai salat. Lianna hadzal waqt, karena waktu ini mimma yu'ammaru bi dzikril istighfari liman sya', ada waktu yang dihidupkan dengan zikir bagi yang ingin ayyadhkurullah azza wajal, yang ingin berzikir kepadanya. Fihi kama kanat halus salaf, sebagaimana perbuatan para as-salaf, kondisi mereka senantiasa menghidupkan waktu-waktu itu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dzakarahu al-Auza'i wa Abu al-Faraj Ibnu Rajab rahimahumullahu ta'ala. Hal ini disebutkan oleh al-Auza'i dan begitu juga Ibnu Rajab, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Inilah pembahasan tentang kapan sih zikir sore itu dibaca, itu ketika mulai terbenamnya matahari kemudian sampai hilangnya warna asy-syafaq, warna asy-syafaq. Ikhwani wa akhwati fiddin, nah zikir-zikir ini sangat ya patut untuk kita jaga dan untuk kita amalkan, karena akan membuat kita lebih semangat di petang harinya dan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita, serta dihindarkan kita dari segala berbagai bahaya. Inilah keutamaan-keutamaannya. Nah, mari kita jaga, kita amalkan, ya, kita senantiasa berusaha untuk tidak luput darinya, tidak melewati malam kecuali kita awali dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, nah zikir-zikir ini juga akan membantu ya kita semua di dalam mengingat dan senantiasa menjaga diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Zikir-zikir itu akan membentengi kita dari segala bentuk gangguan-gangguan, baik itu dari manusia maupun dari gangguan dari syaitan. Ikhwani, nah oleh karenanya kita mari membaca, melihat zikir-zikir apa saja yang termasuk atau yang digolongkan oleh al-musannif waffaqahullah di dalam zikir-zikir petang ini. Yang pertama adalah ya seperti mana yang kita baca di zikir pagi adalah membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka,
Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan senantiasa pada perjanjianku padamu dan semampuku, dan aku yakin akan janjimu kepadaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. A'udzubika bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, aku juga mengakui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau. Ini dibaca satu kali. Adapun faedah hadis ini, faedah zikir ini, barang siapa yang mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh dengan keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, ia akan masuk surga. Karena siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, artinya ketika zikir petang itu dibaca dengan penuh keyakinan dia mengatakan itu, lalu ia mati pada malam itu sebelum paginya, ia akan menjadi penghuni surga. Mari kita jaga Sayyidul Istighfar ini dalam setiap pagi dan petang kita. Yakini apa yang kita ucapkan dan kita lafalkan, insyaallah memberikan faedah yang luar biasa kepada kita. Kedua, di antara zikir yang digolongkan kepada zikir petang adalah Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Rabb yang maha hidup, ya, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh dengan segala sesuatu, tidak butuh kepada segala sesuatu, dengan rahmatmu, birahmatika astaghith, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Ini dibaca satu kali. Di antara faedah hadis ini atau zikir ini, apabila dibaca oleh seseorang, maka zikir ini adalah zikir yang diajarkan Nabi SAW kepada Fatimah supaya diamalkan pagi dan petang hari. Ini kita minta kebaikan urusan kita, dan tidak kita minta dan tidak kita merasa kita ini sudah mampu dan kuat. Makanya kita mohon kepada Allah, jangan sampai Allah berikan sekejap mata saja urusan ini kepada kita. Kita minta selalu perlindungan, penjagaan serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, maka zikir yang ketiga yang digolongkan oleh muallif kitab adalah sebagaimana zikir pagi. Di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adzabika an utala min tahti. Ini juga bagian dari zikir pagi, zikir yang mesti kita baca, dan dia juga merupakan bagian dari zikir di sore atau di petang hari. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Aku mohon, ya Allah, kebaikan dan keselamatan dalam agama, dalam duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah segala auratku dan tenangkanlah jiwaku. Ya Allah, jagalah diriku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dari atas, sampai aku juga berlindung kepada Engkau dari tidak disambar dari bawahku. Kita minta penjagaan dari seluruh sisi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibaca satu kali saja. Rasulullah SAW tidaklah pernah meninggalkan doa ini, kata Ibnu Umar. Rasul tidak pernah meninggalkan doa ini, tidak pernah.
di pagi dan di petang hari. Di dalamnya berisi sangat banyak perlindungan dan penjagaan, keselamatan. Kita minta kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita minta keselamatan dalam urusan agama, tidak ada yang paling tinggi yang kita minta kepada Allah selamat dalam urusan agama. Ya. Jangan sampai kita ini melenceng bahkan keluar dari agama ini. Yang kedua, tidak ada nikmat yang paling tinggi selamat dalam urusan dunia dan keluarga kita, anak-anak kita. Kita berlindung kepada Allah dari anak-anak yang tidak baik, dari pergaulan yang tidak baik, dari anak-anak yang durhaka, dari anak-anak yang tidak tahu cara beribadah, dan anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kita berlindung kepada Allah. Kita semuanya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selamatkan kita dari dalam urusan agama kita, dalam urusan dunia kita, dalam urusan anak kita, keluarga kita, dan harta kita. Apalah gunanya harta kalau banyak selalu membuat kita lalai, selalu membuat kita jauh darinya, atau membuat kita rasa angkuh dan sombong kepada sesama kita ataupun kepada Khalik kita. Inilah bentuk-bentuk perlindungan, penjagaan. Kemudian kita minta agar Allah tutup aib-aib kita, baik itu yang nampak dari dosa-dosa kita ataupun aib secara batin, secara yang tidak nampak. Apapun kita minta kepada Allah penjagaan dan ketenangan dari jiwa kita. Nabi mengatakan, "Iman asbaha minkum aminan fi sirbi." Ketika pagi, siapapun di antara kalian memasuki pagi dengan penuh ketenangan hati dan jiwa, ya, mu'afan fi jasadih, dan sehat badannya, walahu qutu yaumi, dan dia punya bekal untuk makan satu hari. Alhamdulillah, ya, kita punya banyak bekal, bukan cukup untuk satu hari tapi cukup untuk sekian hari. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Allahu Akbar. Kita bersyukur, tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur, dan kita tidak habis alasan untuk tidak bersyukur, karena tidak ada detik dari kehidupan kita kecuali di situ nikmat Allah hadir kepada kita. Maka itu ikhwani, pagi kita dalam keadaan aman kita kan. Pak Anto dari depan sana berjalan aman, tak ada dia rasa takut, aman, bisa berjalan dengan baik. Ibadah masjid ini, kita keluar dari rumah kita menuju masjid ini aman, tentram hati kita, badan kita sehat, kemudian kita punya bekal untuk makan hari ini. Oke, insyaallah lebih cukup dari ini, ya, untuk beberapa hari ke depan, ya, bahkan mungkin 1 bulan ke depan ada. Alhamdulillah. Maka dunia seakan diberikan kepadanya. Ini patut kita syukuri ikhwani, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan, ya, zikir petangnya. Ya, kita ingat Sayyidul Istighfar, kemudian ya Hayyun ya Qayyum, kemudian setelah itu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Insyaallah akan kita bahas, kita lanjutkan apa saja sisa dari zikir-zikir petang ini, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dari 13-nya. 13 di zikir pagi yang sudah disebutkan, insyaallah baru 3 kita sebutkan dari zikir petang yang dianjurkan, yang disebutkan di dalam kitab ini. Semoga Allah SWT jaga kita dan berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam mengamalkan, ya, setiap syariat yang telah kita pelajari. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah.
Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.